bombastic side eye, criminal offensive side eye. Saya Sepol. Saya Upin. Saya Islam. Mabuk Islam. Mabuk. Saya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 2306111363. Saya mengambil jurusan Teknologi Pertanian dengan prodi Teknologi Hasil Pertanian dari kelas THPA. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang titrasi asam basa, di mana tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Kimia Dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Imelda Yunita STPMP dengan asisten laboratorium Kak Rindika Agustalisma Putri STP dan Kak Yuni Dwi Cahmawati. Selamat menonton. A few moments later. Better now that we're older. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. Video sebelumnya merupakan contoh video singkat tentang titrasi asam basa. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan titrasi? Oke, jadi titrasi merupakan suatu teknik analisa untuk mengukur konsentrasi larutan asam atau basa, yang mana analisa ini disebut juga sebagai analisis volumetri. Di dalam titrasi asam basa terdapat beberapa jenis istilah yang wajib diketahui. Yang pertama, itu ada titran, yaitu suatu larutan baku atau larutan yang sudah diketahui pasti konsentrasinya. Yang kedua, ada titrat, yaitu larutan titrasi atau larutan yang belum diketahui pasti konsentrasinya. Yang ketiga, ada titik ekuivalen, yaitu kondisi di mana asam basa tepat bereaksi, di mana jumlah mol H+ sama dengan jumlah OH-. Yang keempat ada titik akhir titrasi, yaitu kondisi di mana indikator mengalami perubahan warna. Kenapa dalam titrasi asam basa terjadi perubahan warna? Nah, pada titrasi terjadi perubahan warna itu karena adanya penambahan indikator asam basa ke dalam larutan yang akan dititrasi atau larutan titran, yang akan berubah warnanya pada lingkungan asam maupun basa. Perubahan warna tersebut akan tercapai jika pH-nya sudah mencapai 7 atau bersifat netral. Dan kenapa perubahan warnanya itu terjadi pada merah muda? Itu biasanya karena adanya indikator PP. Dalam titrasi asam basa, kenapa menggunakan indikator PP? Fungsi penambahan indikator PP dalam titrasi asam basa adalah untuk menentukan titik ekuivalen. Indikator PP digunakan dalam titrasi asam basa itu biasanya karena basa yang digunakan merupakan larutan standarnya dan asam yang digunakan merupakan larutan yang akan dititrasi, sehingga akan berubah warna pada sekitar titik ekuivalen, di mana dikatakan merupakan indikator yang sesuai. Untuk melakukan praktikum tentang larutan titrasi asam basa, tentunya kita memerlukan alat dan juga bahan. Untuk alat, yang pertama kita memerlukan buret, yang kedua statip, yang ketiga Erlenmeyer, dan yang keempat itu pipet tetes. Itu untuk alat. Kita juga memerlukan bahan. Yang pertama ada larutan NaOH standar, yang kedua ada larutan sampel,
Yang ketiga ada larutan PP. Untuk mengetahui cara pembuatan dari titrasi asam basa, berikut saya tampilkan contoh video proses pembuatan titrasi asam basa. Selamat menonton. Dalam proses pembuatan titrasi asam basa ini biasanya ditemukan beberapa kesalahan. Nah, kesalahan apa saja sih yang biasanya ditemukan dalam proses pembuatan titrasi asam basa tersebut? Yang pertama, itu ada kesalahan pembakuan larutan. Yang kedua, ada kesalahan dalam pemipetan. Yang ketiga, ada kesalahan dalam pembacaan buret. Yang keempat, itu ada kesalahan dalam memilih indikator. Yang kelima, itu ada indikatornya ikut bereaksi. Yang keenam yaitu kesalahan dalam penentuan titik akhir. Yang ketujuh yaitu kesalahan titrasi. Itulah beberapa kesalahan yang ditemukan dalam proses pembuatan titrasi asam. Untuk rumus titrasi asam basa dalam menentukan larutan sampelnya bisa menggunakan rumus seperti yang sudah saya bikin dalam bentuk PPT. Bisa dilihat dalam video saya. Baiklah, itulah video pembelajaran tentang titrasi asam basa yang bisa saya tampilkan. Jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.